Oke, terima kasih Pak Andreas. Audio. Sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam akan saya tanyakan, demikian pula para peserta juga bertanya kepada Pak Andreas, supaya kita tahu apa yang sebetulnya sedang Bapak urus. Di samping sebagai seorang pendeta, di sini ditulis bahwa Bapak juga menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Warga Jakarta. Yang saya perlu tanyakan, tolong Pak, Bapak jelaskan, apa sih sebetulnya Aliansi Warga Jakarta yang Bapak urus? Dan kemudian sebesar apa aliansi yang Bapak pimpin ini, sehingga lewat aliansi Pak Andreas, suara Bapak itu bisa didengar oleh pemerintah. Silakan Pak Andreas. Baik. Shalom semuanya teman-teman yang ada di Zoom meeting. Shalom. Selamat malam. Baik. Shalom. Iya, shalom. Baik, perkenalkan saya sebelumnya, saya Pendeta Andreas, sudah dijelaskan dalam brosurnya. Saya adalah wakil gembala di GBI Rock di Tangerang, tepatnya Cibodas, Tangerang. Pelayanan sebagai wakil gembala di GBI Rock Mila Cibodas, Tangerang. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Roni tadi, Bapak Pendeta Roni ya, sorry. Ya. Bapak Pendeta ya? Ya. Ya, baik. Bapak Pendeta Roni, bahwa sebesar apa Aliansi Warga Jakarta, saya mungkin start dari awal bagaimana berdirinya Aliansi Warga Jakarta. Jadi, Aliansi Warga Jakarta ini berdiri, yang pertama adalah berpola dari pengalaman kita terkait dengan Pilkada DKI. Dalam hal ini waktu itu Ahok menjadi calon sebagai calon gubernur saat itu melawan ada 3 kandidat, ada Anies Baswedan dan ada AHY, termasuk Ahok dan Jarot saat itu. Kemudian terinspirasi dengan Ahok dengan satu alasan bahwa dalam kelemahan dia ada satu hal yang paling saya pegang, yaitu sebagai seorang pemimpin, dia memiliki leadership yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah integritas. Dia sebagai seorang pemimpin itu saya akui karena cukup mendekat dengan beliau, saya mengerti situasi beliau saat itu. Nah, terdorong dengan keadaan itu, akhirnya saya bentuklah Aliansi Warga Jakarta ini sebagai salah satu organisasi yang mendukung Ahok dalam Pilkada DKI saat itu tahun 2017. Nah, setelah berjalannya waktu, tiba-tiba ada kejadian di mana Ahok ini dituntut, dilaporkan dalam undang-undang sebagai orang yang menista agama, undang-undang penodaan agama saat itu. Lalu kemudian kami terlibat di dalam aksi bagaimana mendukung Ahok sampai supaya dia dibebaskan dari tuntutan pidana tersebut. Lalu akhirnya singkat cerita, tanggal 19 Mei terpilihlah Anies Baswedan sebagai gubernur DKI. Kemudian setelah dia terpilih, lalu ada satu kebijakan dia di mana saat itu dia memutuskan untuk menutup jalan Jati Baru di Tanah Abang. Kemudian dampak dari penutupan jalan tersebut adalah masyarakat mengalami penurunan ekonomi sampai 65% saat itu. Nah, yang terdampak adalah sopir angkot, jurusan Tanah Abang dan selanjutnya, terus warga Tanah Abang, dan ketiga adalah pedagang kaki lima Tanah Abang. Nah, kemudian karena kita namanya Aliansi Warga Jakarta, saya saat itu melakukan investigasi selama sebulan, dari bulan Desember sampai kita demonya itu tanggal 21 Januari, tepat 21 Januari, untuk bagaimana menuntut jalan Jati Baru ini dibuka. Lalu singkat cerita, akhirnya kami dari hasil investigasi ini kami menemukan bahwa benar-benar rakyat DKI, khususnya
pedagang kaki lima, sopir angkot, dan warga DKI di Tanah Abang itu, penduduk Tanah Abang itu mengalami kerugian dari akibat dampak dari penutupan Jalan Jati Baru. Lalu akhirnya kita demo tanggal 21 Januari. Nah, saat itu, waktu tanggal 21 Januari pagi, saya ditelepon oleh salah satu pejabat DKI waktu itu. Saya ditelepon melalui nomor handphone salah satu sopir angkot. Dia meminta supaya saya hentikan demo ini, dan dia sudah siapkan uang sebesar 500 juta untuk saya berhenti dengan perjuangan ini. Tapi jawab saya bilang, kalau saya tidak bisa adil buat diri saya tidak mungkin adil buat orang lain. Dan secara langsung saya menolak mentah-mentah tawaran dari pejabat tersebut. Nah, akhirnya kita melaksanakan aksi demo itu, nanti bisa buka di Google bagaimana aksi demo kita itu. Dan saat itu hampir lebih dari 1.000 orang kita turun ke jalan tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Nah, lalu kebijakan Anies berubah. Setelah itu dia mulai mempedulikan masyarakat, bahkan khususnya pedagang kaki lima di Tanah Abang. Nah, dan dia kembali ke konsep Ahok. Nah, ini yang jadi tujuan utama kami adalah bagaimana memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya warga DKI saat itu. Nah, itu yang menjadi orientasi utama perjuangan kami. Nah, jadi ketika saya di lapangan, saya menganggap perjuangan itu adalah bagian dari pelayanan saya. Kita nggak bisa, saya khotbah di luar, saya memperjuangkan, kita bicara tentang kebenaran, tapi kalau kita tidak menyuarakan kebenaran, nah kita sama saja orang yang hanya berbicara ke telinga kiri, berhenti, dan tembus telinga kanan. Nggak ada actionnya, sama saja. Nah, sehingga saya pikir dalam Alkitab menjelaskan bahwa kalau kita hanya berhenti kata retorika, maka kita bukanlah kekristenan sesungguhnya. Kekristenan adalah kekristenan yang bertindak secara nyata. Dia membuktikan diri bahwa inilah sesungguhnya kebenaran. Nah, itu yang menjadi pemahaman. Jadi buat saya pelayanan, kita tidak bisa mempersempit pelayanan itu hanya menjadi pelayan berkhotbah di gereja, menjadi seorang worship leader, atau menjadi seorang kolektan dan sebagainya. Kita harus membuka alur pemikiran kita bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah ketika kita bisa menyampaikan kebenaran itu dalam segala aspek, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, itu yang akhirnya kita berjalan sampai detik ini, dan kira-kira seperti itulah sedikit gambaran mengenai Aliansi Warga Jakarta, kenapa didirikan. Kira-kira gitu, Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Andreas. Berarti aliansi yang Bapak pimpin ini mengurusi masyarakat, agar supaya masyarakat sejahtera, masyarakat tidak menderita, ya, masyarakat itu tidak diperlakukan yang tidak adil dan lain sebagainya. Yes. Pak Andreas, tadi Bapak katakan, Bapak ini wakil gembala GBI Rock, ya? Betul ya Pak ya? GBI Rock yang di Cibodas, ya, betul ya, Bapak. Ketika Bapak sebagai Ketua Umum Aliansi Warga Jakarta, berarti Bapak ini kan ada di garis depan, bersinggungan dengan para pejabat dan mungkin para politisi. Ya, pertanyaan saya, hari ini ada banyak pendeta dalam tanda kutip, gereja dalam tanda kutip, yang berdiri di dua kaki yang berbeda. Ketika gerejanya besar, jemaatnya banyak, terkadang sering kelihatan nyalinya ciut. Ya, nyalinya ciut karena takut gerejanya didemo, takut gerejanya ditutup. Ya, sehingga terkadang dia juga harus, ya, dengan kata lain sedikit menjilat, ya, supaya aman. Pertanyaan saya, apakah Pak Andreas juga sudah disetujui oleh Ketua Sinode GBI Rock dengan langkah Pak Andreas itu yang mungkin bisa membahayakan GBI Rock secara utuh, secara keseluruhan? Seandainya Bapak melangkah
Sekarang ceritanya aliansi warga Jakarta kan mulai sudah dikenal. Berarti apalagi Bapak nilainya sudah 500 juta. Diem 500 juta. Berarti mereka sudah melihat bahwa aliansi warga Jakarta ini punya kekuatan, punya pengaruh, punya massa. Tujuannya jelas. Pasti didukung oleh masyarakat yang merasa dirugikan. Nah, sekarang berarti setiap kali ada keadaan-keadaan yang seperti itu, Bapak kan tampil. Berarti gesekan ini kan akan sering. Kemudian mereka ngelihat, siapa Andreas itu? Oh, wakil gembala GBI Rock. GBI Rock-nya dipegang. GBI Rock-nya bisa terancam. Nah, pada saat itu terancam, mungkin ketua sinode bilang, "Hei Andreas, bahaya lu. Ini sinode bisa bahaya." Mana yang Anda mau pilih? Aliansi itu tetap Anda jalankan sebagai orang Kristen yang menyuarakan keadilan, atau Anda diem balik ke kandang? Silakan Pak Andreas. Baik. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Roni, bahwa yang pertama, sinode kita adalah sinode GBI, bukan sinode Rock. Bukan Rock. GBI Rock bernaung di bawah sinode GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah sekarang berarti ada dua Pak jadinya. Sementara gereja, jemaat, jadi kita merupakan jemaat atau ministry. Rock adalah jemaat Rock, GBI jemaat Rock, di bawah Representative GBI, of Christ Kingdom. Ya, jadi secara langsung senior pastor saya adalah Pendeta Timotius Arifin, dan kalau di Jakarta, Jabodetabek, gembala wilayahnya adalah Pendeta Roni Daud Simeon. Bisa kenal kenal beliau ya Pak Roni ya? Ya, tahu, dengar suaranya. Ya. Halo Pak Roni. Ya. Halo Pak Roni, bisa dengar? Ya. Kedengeran Pak. Halo. Silakan. Ya. Halo. Teman-teman, ada yang dengar ya? Sorry, saya... Oh, dengar. Semua dengar. Halo. Pak, silakan. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Silakan. Feedback nggak kurang ini sih, jadi saya kurang dengar. Jadi ulangi lagi, GBI Rock itu di bawah sinode GBI. Nah, di dalam Rock, GBI Rock ini, jemaat Rock ini, kita itu independen. Ada hal-hal tertentu yang bersifat, misalkan tata tertib GBI. Nah, itu yang kita harus taati secara langsung. Tetapi ketika kita masuk kepada personal jemaat, berarti kita ini bertanggung jawab terhadap jemaat, yaitu senior pastor kita adalah Pendeta Timotius Arifin dan Pendeta Roni Daud Simeon. Nah, kemudian setelah kembali ke jemaat masing-masing, kita independen juga mengolah jemaat sesuai dengan apa visi misi jemaat sendiri, dalam hal ini jemaat GBI Rock Niaga Cibodas. Dan gembala saya tentunya berkoordinasi dengan gembala saya, namanya Pendeta Origenes Dani. Nah, kami sudah koordinasi dan beliau sangat mendukung bagaimana metode pelayanan saya ini. Sehingga antara saya dengan gembala tidak ada persoalan. Kami punya kesepahaman di dalam hal pelayanan dengan metodologi seperti ini, Bapak. Jadi nggak ada antara perbedaan, sehingga saya bisa berjalan dalam pelayanan ini tanpa terhambat oleh mekanisme atau sistem di dalam gereja, karena itu sudah merupakan kesepakatan. Kami sudah rembuk dan sepakat bahwa inilah bentuk pelayanan saya ketika saya di luar gereja. Tetapi ketika saya melayani dalam bentuk seperti aliansi warga Jakarta ini, saya tidak membawa jabatan kependetaan saya ke dalam organisasi ini, karena itu personality saya, sekalipun itu melekat. Yang saya bawa adalah nilai kualitas kekristenan yang tetap tertanam di dalam kehidupan saya. Itu yang saya bawa. Sehingga ketika orang melihat Alkitab, Yesaya 60 menyatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya, supaya ketika orang melihat, Matius pasal 12 ya, 7, ketika orang melihat perbuatanmu, mereka memuliakan Bapa di sorga. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang saya bawa. Jadi standarisasi kebenaran yang kita punya, misalkan tadi masalah
saya bisa terkontaminasi dengan tawaran 500 juta. Tapi ketika nilai itu tertanam, saya punya kemampuan dari Tuhan yang ada di dalam diri saya untuk bisa menolak hal-hal yang tidak benar. Nah, itu yang prinsip-prinsip kebenaran yang saya bawa di tengah-tengah dunia sekuler. Nah, jadi secara organisasi saya tidak akan bawa kepejabatan ini di dalam organisasi, membawa kepejabatan organisasi gereja ini ke dalam kepejabatan struktural organisasi sekuler. Dalam hal ini Aliansi Warga Jakarta. Kira-kira gitu, Bapak. Jadi ada pemisahan, dan gereja secara sinode tidak pernah mengintervensi keadaan ini karena itu hak prerogatif saya. Oke. Dan tidak ada hal yang berlaku yang menjadi batu sandungan, menjadi referensi mereka komplain bahwa oh ini harus dipecat atau dikomplain sebagainya. Belum pernah sampai bahaya ini. Karena menjaga kualitas gereja, kebenaran itu selalu terjaga dalam kehidupan saya. Kira-kira gitu sih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Satu lagi, setelah itu baru saya tawarkan kepada peserta untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Andreas. Yang satu ini saya mau tanya, Pak. Biasanya hamba-hamba Tuhan itu selalu... Bahaya gimana, Bapak? Bukan bahaya, Pak. Jadi gini, yang satu ini biasanya para hamba Tuhan itu selalu berkata, oh kalau dengan musuh ampuni saja. Ya. Nah, pertanyaan saya mendengar informasi bahwa Bapak salah satunya yang gemes, Pak, dengan Ustadz Yahya Waloni. Sehingga Bapak sepertinya lebih senang beliau itu diproses. Nah, kira-kira apa sih, Pak, yang mendorong Bapak untuk tetap minta pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian untuk memproses seorang Ustadz Yahya Waloni? Silakan, Bapak. Baik. Yang paling pertama yang menjadi dorong saya, yang menjadi semacam impresi buat saya adalah Alkitab menyatakan gini, saya harus mengasihi, termasuk musuh pun Tuhan menyuruh, memerintahkan untuk kita kasih musuh. Nah, bagaimana mengaplikasikan itu di dalam persoalan Yahya Waloni? Alkitab menyatakan bahwa barang siapa ku kasihi akan kutegur. Kitab Wahyu pasal 3. Dan ku hajar. Ada stepnya. Nah, saya belum sampai ke level hajar. Saya masih level kutegur. Nah, manifestasi dari kata tegur adalah saya harus melaporkan dia sebagai bentuk teguran. Nah, hukumlah yang akan menegur si Ustadz Yahya Waloni ini. Kalau saya menegur dia secara personal, nggak mungkin di tengah saya. Makanya ada. Karena itu merupakan hak konstitusional saya, dijamin undang-undang. Saya harus menyampaikan, kita bisa sekali juga menyatakan juga bahwa jika kamu tidak menegur orang di dalam kesalahannya, maka dosanya ditanggung kamu juga. Nah, prinsip-prinsip kebenaran ini jangan sampai hilang dari pandangan kita sebagai orang Kristen. Kita punya tanggung jawab bagaimana menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini, dalam segala aspek tentunya. Saya mau katakan buat teman-teman semua di dalam Zoom meeting ini bahwa diamnya orang benar, diamnya orang baik akan melegitimasi orang jahat untuk semakin jahat. Nah, ketika kita menganggap diri sebagai orang Kristen yang adalah orang benar, lalu kita diam dengan segala kejahatan yang sedang terjadi di depan mata kita, maka sesungguhnya kesalahan terbesar bukan pada orang yang melakukan kejahatan, tetapi orang benar yang merasa dirinya benar, tetapi dia diam dengan kejahatan. Setuju. Yang kedua, kenapa selain dari kasih, manifestasi dari kasih tadi, yang kedua adalah kita dikasih tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, keberagaman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara. Saya pikir gini, Bapak Ibu, bahwa barometer kesejahteraan sebuah kota tidak ditentukan oleh presiden yang memerintah, tapi gereja, yaitu saudara dan saya. Gereja punya tanggung jawab penuh bagaimana bisa menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita tinggali.
Nah, ketika kita melihat hal-hal benih-benih kehancuran yang sementara terjadi di tengah bangsa ini, lalu kita diam. Nah, itu adalah proses di mana kita memberi pembiaran terhadap kejahatan untuk mengendalikan bangsa ini. Nah, ketika saya melihat itu, banyak ini, sorry saya sedikit ini mengkritisi ya, banyak organisasi Kristen yang pernah melapor si Yahya Waloni ini. Kenapa tidak diproses? Karena kembali laporannya. Mereka diintimidasi. Ketika diintimidasi, mereka jadi takut. Saya diintimidasi, Pak Roni. Oke. Saya ditelepon, saya di-mention di IG, saya di inbox dan sebagainya, dimaki-maki sampai diminta kasih dong alamat lu kalau lu berani. Nah, ya. Ketika saya takut dengan ancaman, otomatis saya akan bisa cabut persoalan daripada saya menderita ancam cabut. Tapi saya bilang, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu prinsip hidup kebenaran yang kita miliki. Begitu mati selesai, kita tutup mata, kita ketemu Tuhan. Amin dong. Iya. Dan apakah hanya karena takut bisa membuat hilang suaranya ya. Hilang. Pak Roni hilang suaranya. Ya, suaranya hilang. Berani. Coba dicek. Harus ada kolaborasi antara halo, sorry. Halo. Ya, putus Pak, tadi putus Pak. Coba mungkin bisa diulang Pak. Mungkin bisa diulang. Di poin mana Pak? Sorry, di poin mana Bapak? Sorry. Waktu di mana tadi putus? Ya, itu kalau kita diam berarti kita melegitimasi tadi Pak. Kalau kita diam, kita sebagai orang benar kita diam. Nah, jadi maksud saya gini, Jadi maksud saya gini nih. Kita harus ada kolaborasi antara keberanian dan menyuarakan. Kalau kita berani tanpa menyuarakan juga nothing. Iya. Harus berani menyuarakan, harus menyuarakan sampai kebenaran itu bisa didengar semua orang. Nah, saya mau itu terjadi. Dan ketika kita menyuarakan kebenaran, ya iblis pasti bergejolak dong. Dia nggak akan bakalan tenang dengan segala manuver dia sampai kepada ancaman. Itu akan pertanyaannya ketika kita menghadapi ancaman, apakah kita masih mampu untuk bertahan dengan keberanian kita? Kita harus sadar bahwa roh yang Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kebenaran untuk kita menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Kira-kira gitu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Satu penjelasan yang luar biasa, diiringi, disertai dengan keberanian yang juga sangat luar biasa. Saya mesti berbagi waktu dengan para peserta. Saya sekarang mempersilahkan semua peserta, silakan bisa bertanya langsung kepada Pak Andreas. Buka mic-nya, buka kameranya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak Bandar, Pak Situmayang, Pak Michael, ada Grace di sini. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, selamat malam, Pak Roni. Selamat malam, Pak Michael. Silakan langsung. Ya, Pak Michael. Boleh langsung sama Pak Andreas. Baik, Pak Andreas, salam kenal. Salam kenal, Bapak. Saya setuju sekali, Pak Andreas, bahwa yang mengaku orang Kristen berani menyuarakan kebenaran itu saya sangat setuju sekali, Pak. Banyak sekarang ini orang Kristen tidak menyuarakan kebenarannya, tapi justru menyuarakan hal-hal yang tidak benar, Pak. Yang belum tahu buktinya justru disuarakan, disebarluaskan. Ini yang lebih bahaya. Begitu, saya setuju dengan Bapak. Diam-diam tapi berani menyuarakan tentang kebenaran, itu sangat setuju sekali. Kalau saya orang yang tipe Bapak, cuma saya nggak berani banyak bicara, Pak.
Karena kalau saya bicara, yang bicara tangan saya, Pak, bukan mulut saya. Jadi makanya saya lebih baik diam. Terima kasih, Pak Andreas. Iya, Pak Andreas, Oke. saya mau bertanya. Silakan Bu Erika. Iya, saya meskipun belum pernah bertemu langsung ya dengan Bapak Pendeta Andreas, tapi saya sering melihat ya postingan-postingan Bapak maupun juga cerita dari ya teman-teman ya, bahwa Bapak itu benar-benar berani untuk berada di garis depan, Pak. Nah, untuk di zaman sekarang memang orang-orang Kristen butuh orang-orang yang mau berdiri di garis depan daripada berdiam atau bersembunyi di zona nyaman, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, pada saat Bapak berdiri di garis depan, apakah banyak juga orang-orang Kristen yang justru menghalang-halangi Bapak supaya tidak maju di garis depan, Pak? Silakan dijawab, Pak. Baik. Sebetulnya banyak sih dengan berbagai alasan ya. Salah satu alasan yang paling klasik adalah ketika persoalan Yahya Waloni. Ini saya bilang ini penyesatan di dalam paradigma kekristenan. Dasar utama adalah masalah pengampunan dan kasih. Menurut pandangan teman-teman, sebagian besar orang Kristen, saya pikir itu sih, bahwa ketika kita melaporkan Yahya Waloni, itu adalah manifestasi dari pembalasan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Dan saya sering berdebat, saya bilang, kalau definisi dari pembalasan adalah melakukan sebuah tindakan balik terhadap tindakan yang dilakukan ke kita, sama seperti minimal ya, sama seperti atau melebihi dari apa yang mereka lakukan terhadap kita. Itu menurut pandangan saya definisi dari pembalasan. Jadi tangan itu hukum Taurat kan, mata ganti mata, kaki ganti kaki, gigi ganti gigi, dan selanjutnya. Jadi kalau mata kiri diculik, ya kita harus balas minimal mata kiri diculik. Kalau lebih dari itu, mata dua-duanya diculik, kira-kira gitu ya, itu pembalasan menurut pandangan saya. Tetapi melaporkan Yahya Waloni itu bukan bagian dari manifestasi dari pembalasan, ataupun karena saya tidak mengampuni dia. Tapi buat saya itu adalah manifestasi saya buat dia. Dan banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang berbeda pandangan di sini. Ini keliru buat saya, menurut pandangan saya. Saya nggak tahu kita di teman-teman di sini, tapi saya mau meluruskan salah satu sudut pandang di sini, bahwa ketika saya melakukan tindakan melaporkan Yahya Waloni, sesungguhnya itulah kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Bukan karena saya benci dia, saya mengasihi dia. Makanya saya harus laporkan dia supaya dia menemukan kebenaran. Dia tahu kebenaran itu seperti apa. Kalau saya diam, berarti dia semakin tersesat dengan kebodohan dan kegoblokan dia, si Yahya Waloni. Nah ini, jadi Ibu Erika memang benar, banyak banget. Bahkan hamba-hamba Tuhan bilang ampuni saja. Nah jadi menurut pandangan mereka, mengampuni, kita tidak melaporkan Yahya Waloni, itu adalah manifestasi dari pengampunan. Jadi kalau saya melaporkan Yahya Waloni, berarti itu bukti bahwa saya tidak mengampuni Yahya Waloni. Saya tidak mengasihi dia. Kira-kira gitu, Ibu. Ya, terima Simpel kasih aja dulu, Pak Andreas. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Ada Pak Bandar, Pak Situmeang, ada Nenek. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya meneguhkan saja. Oke, siapa ya yang mau meneguhkan, siapa ya? Pak Yakub, silakan Pak Yakub. Ya, saya senang, Pak. Ya. Saya senang bahwa Andreas ini bagian dari The Rock, karena Rock itu kan representative of the Christ Kingdom. Yes. Oke. Nah, itu adalah
teologi Kingdom of God, kerajaan Allah. Banyak orang Kristen tidak mengerti konsep kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu lebih luas daripada gereja. Oleh sebab itu tidak hanya melalui gereja, tetapi juga di seluruh dunia ini, kawasan di mana kerajaan Allah harus ditegakkan. Dan saya kira itu tepat sekali kalau Pak Andreas tadi berjuang ya di tengah-tengah dunia, karena gereja adalah bagian dari kerajaan Allah, dan perjuangan ini sungguh penting ya, dalam bidang politik ini penting. Banyak orang-orang itu memisahkan antara gereja dan masyarakat. Nah, itu keliru ya, karena hanya soal rohani saja tetapi tidak mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu termasuk politik, ekonomi, kesejahteraan, seperti tadi memperjuangkan teman-teman dari Tanah Abang, itu termasuk kerajaan Allah. Jadi saya kira itu penting sekali ya. Yang kedua saya kira soal tafsiran ya, soal pengampunan ya, diampuni dan sebagainya, itu kalau kita lihat kontennya itu kan Yahya Waloni itu jelas berkata bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu. Lah itu keliru. Kontennya itu keliru. Dan kita yang mengerti, Pak Andreas yang mengerti, memang harus menegaskan kalau di dalam Al-Qur'an sendiri itu ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang-orang Muslim itu harus membaca Taurat dan Injil. Bagaimana itu dikatakan keliru, palsu? Tidak mungkin bahwa Injil dan Taurat itu yang lahir lebih dulu dikatakan palsu ya. Jadi itu harus ditegakkan supaya masyarakat tahu itu. Nah, sebagai masyarakat Indonesia harus tahu itu. Nah, Pak Andreas ini tugasnya memang menegakkan itu. Ya, terus soal pengampunan, seperti dikatakan itu kan oleh pengacara itu kan, mengapa tidak diampuni? Karena ada firman dari Kristus itu bahwa segala hujat yang diungkapkan kepada anak manusia memang diampuni, tetapi hujat yang diungkapkan kepada Roh Kudus tidak diampuni di dunia ini dan dunia akan datang. Maka mengampuni itu justru salah. Ya, barang siapa mengampuni salah karena melangkahi wewenangnya. Itu wewenangnya Roh Kudus. Kalau orang sudah mengatakan Roh Kudus sebagai Roh Kudus, lah itu sudah menghujat Roh Kudus. Kalau kita mengampuni justru orang Kristen salah. Walaupun itu pimpinan gereja terbesar se-Indonesia, itu salah. Saya kira itu soal pengampunan ya, kontennya. Itu aja Pak, saya cuma meneguhkan aja Pak. Terima kasih Pak Yakub. Ya. Apa yang Anda teguhkan juga memberkati kita, membuka wacana buat semua peserta. Oke, siapa peserta yang lain ya, Pak, yang mungkin akan saya bertanya? Tanya tadi Pak. Silakan, saya mau bertanya. Pak Andreas, silakan, Pak. Maaf nih, Pak Andreas seperti ini sendiri Pak, atau ada kelompok Pak, ada tim Pak, untuk melaporkan Yahya Waloni ini? Apa Bapak berjuang sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Sorry, halo, kurang jelas Bapak, sorry, Pak Michael. Iya. Iya, Pak. Saya mau tanya dengan Pak Andreas, Bapak berjuang sendiri atau dengan tim, Pak, kelompok? Iya. Iya, Pak. Baik. Jadi tentunya kita berjuang itu tuh kalau sendiri, orang dunia sendiri bilang gini Pak, bahwa kurang kuat. Bersatu kita teguh. Halo, bisa dengar ya? Dengar, dalam Pak, pandangan silakan. dunia, ya dalam pandangan dunia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pandangan dunia sih, tapi sesungguhnya saya anggap itu alkitabiah banget ya Pak ya, karena Tuhan kehendaki kan kita kesatuan. Nah jadi mana mungkin saya harus berjalan sendiri. Memang inisiatornya ya dari kita, tetapi kita butuh kekuatan kebersamaan di dalam membuat sebuah terobosan.
Nah, tapi ketika kita datang itu kita konsolidasi sebelumnya, kita rembuk bahwa bagaimana untuk bisa. Jadi ada teman-teman Muslim yang terlibat di dalam saling mendukung, mensupport di dalam kasus Yahya Waloni, pelaporan kasus Yahya Waloni ini. Karena kita harus mendapat support langsung dari seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman saudara-saudara yang dari Muslim. Nah, jadi saya berjalan itu, saya harus menyatakan bahwa secara personality, memang saya melaporkan itu secara personal, tetapi dukungan dari teman-teman di sekeliling itu sangat banyak. Kira-kira gitu, Pak. Sudah Pak Michael, ada yang lain? Silakan. Cukup Pak, terima kasih Pak Andreas penjelasannya. Terima kasih. Tentunya Baik. Pak Andreas ini melaporkan juga pakai nama Aliansi Warga Jakarta atau dengan kelompok lain, Pak Andreas? Saya melaporkan sendiri, dengan saya sendiri. Tetapi didukung oleh beberapa kelompok. Misalkan ada Aliansi Warga Jakarta, ada Masyarakat Cinta Pluralisme, dan ada Aliansi Timur Indonesia. Ya. Terus kemudian prosesnya sampai hari ini sampai di mana, Pak? Apakah sudah segera ditanggapi? Ya, untuk perkembangan saat ini, ya. Untuk perkembangan saat ini kita sementara tunggu P21. Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan menunggu P21. Oh, berarti sudah artinya SPDP, P21 tinggal tunggu P21 ya? Ya, oh, tinggal sudah masuk ke Kejaksaan. Oke. Oke, terima kasih. Silakan, barangkali ada yang lain. Di sini ada Pak Bandar sebagai anggota Peradi. Mungkin pertanyaannya akan lebih tajam tentang hukum. Silakan Pak Bandar. Nenek mau nanya, Pak. Nenek mau nanya. Oke, silakan Nenek. Oh, baik Nenek. Silakan Nenek. Saya ini orang yang jauh Hai, dari. Nenek. Udah usia berapa nih Nenek? Ya, usia saya. Berapa nih Nenek? 80. Wow, luar biasa. 80. Dahsyat, men. Ya, ini saya. Silakan Nenek. Ya, karena saya itu sudah tua dan juga tidak mengerti, mungkin itu bisa saja dikatakan dalam politik. Namun saya tadi mendengar bahwa Bapak mengatakan itu satu teguran ya. Satu teguran dari kita untuk si Yahya Waloni tadi. Saya sendiri memang kalau mendengar Yahya Waloni itu ngomong memang sakit hati. Memang sakit hati, sangat sakit hati. Kadang-kadang saya memang berharap bahwa ada orang yang melaporkan dia begitu. Tapi saya tadi mendengar bahwa itu satu teguran. Bukankah teguran yang di Alkitab itu untuk sesama kita? Artinya sesama orang Kristen. Artinya menegur bagi mereka-mereka yang memang keluar dari ajaran Tuhan. Nah, di sini apakah itu bukan tegurannya Bapak itu melalui orang lain ya? Artinya melaporkan dan nanti diteruskan adilan dan lain-lain sampai dan lain-lain. Nah, sedang dia itu adalah orang di luar kita. Dan orang di luar kita sebenarnya itu bukan kita ya yang harus memberikan dia pelajaran. Sebenarnya itu kan pastinya haknya Tuhan maksud saya. Jadi saya lihat kalau ini sebenarnya bukan teguran. Jadi saya pikir bahwa memang harus perjuangan dari Bapak untuk bisa supaya dilihat oleh seluruh orang Kristen seluruh Indonesia ini bahwa kita harus melawan mereka-mereka yang begitu. Apakah bukan begitu, Pak? Jadi maksud saya bukan satu teguran dari kita, namun itu lebih dalam ke hajaran ya, supaya mereka bisa dihajar oleh Tuhan, begitu maksud saya, bukan teguran. Baik.
Saya mengacungi jempol akan Mbak Nenek Good, luar biasa pertanyaannya Nenek. saya suka memang yang begitu. Memang seharusnya kita itu menjadi orang Kristen memang harus berani menyuarakan kebenaran karena Tuhan juga memberitahukan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita jikalau kita itu untuk memberikan mereka itu kebenaran dari Tuhan. Jadi saya maksud apakah ini bukan supaya kita punya maaf Pak ya, supaya kita mempunyai apa ya, artinya Pengertian, understanding. yang bisa mengikuti kita, ataukah ini memang perjuangan untuk politiknya orang Kristen gitu maksud saya. Untuk terus maju ke mungkin lebih tinggi, mungkin ke pemerintahan, mungkin ke ini. Terima kasih. Dahsyat, Nenek luar biasa ya pertanyaannya. Baik, saya bisa jawab ya. Pak Roni boleh? Oke. Baik. Unmute-nya Pak Roni. Jadi menurut pandangan saya pikir Yahya Waloni ini pernah mengecap. Silakan. Ya, menurut pandangan saya Yahya Waloni ini pernah mengecap karunia roh, kasih karunia dari Tuhan. Dia pernah memiliki Roh Kudus. Setelah itu dia mengabaikan peran Roh Kudus yang ada di dalam dirinya karena mungkin persoalan situasi, entah karena ekonomi dan sebagainya, mencari popularitas, ataukah kepentingan apakah? Pada prinsipnya bahwa dia pernah mengalami jamahan Roh Kudus, dia pernah ada di dalam Kristus, dan dia meninggalkan bagaimana peran Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga dalam pandangan saya, apa yang saya lakukan adalah bagian dari teguran terhadap dia. Nah, karena tidak secara spesifik Alkitab bilang bahwa menegur itu tuh hanya dispesialisasikan kepada orang Kristen, ya kira-kira gitu, atau orang percaya dalam hal ini bahasa kita. Nah, tetapi itu bersifat universal. Nah, sehingga siapapun kita bisa menegur dengan cara yang benar, dengan kapasitas dengan kemampuan atau kapasitas masing-masing. Itu aja yang saya pikir. Jadi bagi saya, menurut pandangan saya, itu adalah manifestasi teguran saya, kasih saya terhadap dia. Saya menegur, mengasihi dia dengan cara menegur seperti itu. Bagaimana? Ya saya harus melaporkan dia, sehingga dia tahu. Nah kemarin kan dia sempat, sekalipun saya menganggap permintaan maaf dia adalah belum totalitas ya, itu ada unsur, buat saya sih masih munafik sih, buat saya ya, sekalipun PGI menerima permintaan maaf dia, tetapi saya belum melihat itu sebagai satu itikat yang baik, belum dengan 100% sebuah ketulusan. Karena kalau dia pas saya pun saya akan bilang, you percaya kembali aja ke Yesus lah. Kalau seandainya satu saat saya ketemu dia, nah, tapi saya sampai saat ini belum ketemu sih. Saya akan nginjilin dia, saya bilang bahwa kamu harus bertobat, berbalik, sadar bahwa hanya Kristuslah, Yesus Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan itu. Jadi kamu menyesat saat ini. Jadi menurut saya itu adalah manifestasi dari kasih saya, itu adalah manifestasi dari teguran saya terhadap dia. Itu Oma. Itu bagi saya sih. Tapi saya nggak tahu dengan pandangan teman-teman yang lain. Buat saya mengaplikasikan itu sebagai sesuatu kebenaran buat saya. Kira-kira gitu, Oma. Oke, gimana Nenek? Terima Mic-nya kasih. dibuka, Nek. Terima kasih ya. Oke, ini adalah cara Pak Andreas menegur. Memang teguran tidak bisa secara pribadi, tapi lewat jalur hukum. Supaya lewat jalur hukum ini tadi, Pak Andreas bisa menegur, menyadarkan orang-orang yang seperti Ustadz Yahya Waloni. Oke, ini mumpung ada Pak Bandar. Pak Bandar ini juga anggota daripada Peradi. Ini sudah mulai masuk, Pak, ke ranah jalur hukum. Silakan Pak Bandar. Mungkin pertanyaan Bapak akan lebih tajam. Silakan. Ya, terima kasih hambanya Pak Roni dan juga terima kasih hambanya Pak Andreas sebagai narasumber kita. Salam kenal Pak Andreas. Salam kenal Bapak. Iya. Mungkin sedikit ingin mengorek-ngorek lah. Baik, ya, baik. isi hatinya Pak Andreas.
sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai organisasi ya. Gereja juga sebenarnya organisasi tapi rohani. Tapi kalau Aliansi Masyarakat Jakarta sepertinya organisasi politik, budaya dan sosial, kira-kira gitu ya Pak Andreas ya. Yang saya tanyakan, bisa saja. Iya, yang saya tanyakan sedikit, ngorek-ngorek isi hatinya Pak Andreas. Apa Oke, Pak. Pak Andreas terpanggil? Iya, apa yang membuat Pak Andreas sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk membuat satu gerakan di Jakarta dan itu terlaksana? Ya, baru yang saya lihat lagi, yang saya tanya, apa suka duka? Pasti dong Pak, hamba Tuhan juga ada suka dukanya. Di organisasi Aliansi Jakarta juga pasti saya rasa banyak suka dan dukanya. Apa yang sudah Pak Andreas alami? Ada ancaman kah? Ada bonus kah? Tadi bilang ada 500 juta bonus. Saya juga mungkin ada ancaman untuk keluarga, anak dan istri. Atau ada target yang Pak Andreas capai untuk ke depan. Bisa jadi anggota DPR, bisa jadi staf ahli, bisa juga orang-orang terkenal gitu kira-kira. Jadi saya mau dikit ngorek-ngorek Baik. Ada target kah yang Pak Andreas capai nanti di usia politik lah, itu kira-kira. Terima kasih Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus. Nah, saya sudah ditawarin, to the point, saya sudah ditawarin beberapa partai politik, tapi sampai detik ini saya tetap hamba Tuhan, Pak. Artinya agenda saya memang harus sebagai orang Kristen, orang percaya hamba Tuhan, saya harus mengajarkan buat orang Kristen bahwa kita perlu masuk di dunia politik. Karena ketika politik dikuasai oleh dan dikendalikan oleh orang-orang jahat, maka hasilnya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jahat juga. Kira-kira gitu. Sekalipun saya secara pribadi, saya nggak mau berpolitik. Saya nggak akan terjun di dalam dunia politik, Pak. Dan pegang kata-kata saya ini bisa direkam, bahwa saya tidak akan terjun ke dunia politik. Saya tetap hamba Tuhan, tetapi ketika itu bersentuhan dengan ketidakadilan, saya akan berdiri paling depan untuk membela. Saya mungkin sedikit share tentang apa yang salah satu ibu bayangkari di Manado, Sulawesi Utara. Di Manado ya. Saya kemarin dari sana untuk mengurusi beliau. Nah, jadi beliau ini dikriminalisasi menurut pandangan kami menduga dia dikriminalisasi oleh penyidik dan dari Polresta Manado. Aduh, suaranya hilang ya. Halo, sorry. Halo. Sinyal. Putus, sorry. Halo. Ya, Pak. Nah, halo, ya, dengar ya? Ya, Pak, dengar. Diulang, Pak. Sorry, putus di mana tadi? Dikriminalisasi. Kriminalisasi ya. Salah satu ibu bayangkari di Sulawesi Utara di Manado khususnya. Baru hari Kamis kemarin saya balik dari Manado, Pak. Nah, jadi ibu ini ditersangkakan dengan undang-undang ITE karena hasil postingan dia, akhirnya beliau dilaporkan. Yang lucunya adalah saya percaya Bapak siapa tadi yang lawyer tadi, Bapak? Sorry, Pak siapa namanya? Panggabean. Pak Panggabean. Pak siapa? Panggabean. Pak Panggabean, oke. Pak Panggabean, nah pasti paham ini bahwa sang pelapor yang melaporkan undang-undang ITE akan menjelaskan bahwa harusnya korban lah yang akan melaporkan perkara pidana tersebut kan undang-undang ITE. Nah, tetapi laporan yang di dalam waktu saat itu yang melaporkan adalah korbannya orang lain yang tidak bersentuhan, tidak secara eksplisit disinggung di dalam postingan di FB-nya Ibu Bayangkari ini, tetapi dia yang melaporkan. Setelah dia jadi korban, dia jadi saksi korban, dan dia pula lah yang menjadi lawyernya korban. Nah, karena ada intervensi dari kekuatan tertentu di Sulawesi, akhirnya terpaksa dia ditersangkakan tanpa melalui mekanisme hukum yang benar. Akhirnya kita bela dia sebagai memakai organisasi Aliansi Warga Jakarta, dan kita bergandengan tangan dengan
PPWI, Pak Wilson, Ketum PPWI, Wilson Manengke. Wilson Manengke kalau nggak salah sih ya. Jadi Lalengke, Pak Wilson Lalengke, orang Manado juga dia. Lalu akhirnya kita turun, Pak. Nah, jadi dalam persoalan ini hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan, bagi saya tetap maju dengan cara apapun itu. Mau melawan jenderal mau melawan presiden sekalipun, saya akan tetap bela habis-habisan. Bagi saya. Dan sampai detik ini saya sudah ditawarin beberapa partai, saya belum tidak menyetujui, bukan belum ya, dan pasti saya nggak akan maju. Kira-kira gitu Pak. Jadi terlepas dari kepentingan, sebetulnya urusan utama saya adalah keadilan. Ketika orang susah mengalami ketidakadilan, diskriminasi dan sebagainya, saya getol membela, termasuk teman-teman di PKL di Tanah Abang. Kira-kira gitu Pak, simpelnya gitu aja. Hilang lagi. Ya Pak Panggabean, bagaimana Pak? Pak Bandar. Kameranya belum dibuka Pak Panggabean. Bagaimana Pak? Signalnya kali ya. Boleh saya salah dulu? Baik. Mungkin kita bisa beralih kepada yang lain. Siapa yang mau bertanya? Oke. Di sini juga ada Pak Yunus Timotius. Silakan Pak Yunus jika ada yang mau ditanyakan, Pak. Terima kasih Pak Roni. Tadi saya mau minta mau menanyakan sebagai pertanyaan terakhir, tapi saya setelah ini harus ke kantor. Jadi waduh, malam-malam Pak ke kantor. Ya ada yang perlu. Ya, Pak Andreas, shalom. Pak Andreas. Shalom. Baik Pak. Pak Yunus, Pak. Pak, pertanyaan saya nanti pendek-pendek. Shalom. Saya minta shalom Pak. Ya. Pertanyaan saya nanti pendek-pendek, Pak. Saya minta Bapak juga jawab pendek-pendek sehingga kita TikTok nanti ya. Jadi saya nggak akan memberikan pendapat dulu, nggak. Saya nanya pendek. Pertama, Bapak dari suku apa, Pak? Andreas? Saya dari Ambon, Pak. Oh, oke. Ambon ya. Farmnya apa, Pak? Ambon saya, Pak. Ambon. Farmnya apa? Ambon Pemberani. Marganya Rehiari. Rehiari. Jarang ya? Agak bahasa roh dikit gitu sih, Pak. Oke. Saya nggak lancat ya untuk marga saya. Ya, kantor hukum Bapak namanya? Sorry. Kantor hukum Bapak namanya apa, Pak? Sorry? Kantor hukum Bapak namanya? Oh, saya bukan lawyer, Pak. Kantor hukum. Oh, Bapak bukan lawyer ya? Bukan, Pak. Pendeta. Saya hamba Tuhan, Pak. Saya pendeta. Ya. Saya tahu, sudah dengar pendeta. Tapi saya pikir Bapak juga adalah seorang lawyer. Ternyata bukan ya? Enggak. Oh, oke. Tadi saya mau sedikit pertanyaan agak sedikit teknis. Karena saya advokat, Pak. Oke. Tapi oke lah. Kalau saya tahu sekarang Bapak bukan advokat, oke, saya nggak akan tanyakan hal itu. Saya hanya mau nanya begini, Pak. Iya. Pak, iya, siap. Waloni itu ditangkap tanggal 26 Agustus. 26. Ya. 26. Ya. Itu selang 2 hari setelah Pak Muhammad Kece ditangkap, 24 Agustus. Betul. Selisih 2 hari. Betul. Laporan polisi Bapak itu adalah 27 April ya, Pak? Betul. Ya. Jadi ada jarak 4 bulan dari 27 April ke 26 Agustus. Tapi berkaitan 2 hari setelah Pak Kece ditangkap. Setelah. Pertanyaan saya, ini ada kaitan nggak kira-kira menurut Bapak? Satu-satu kah, itukah dari kebijakan Mabes Polri? Nah, justru kita mendesak Mabes Polri, Pak. Ketika kasus Muhammad Kece naik, saya punya japri masih ada. Saya bilang, Bang, ini kayak gimana nih? Masa Muhammad Kece, MKC sudah ditangkap, sementara laporan kita dari awal. Nah, akhirnya mereka komunikasi, dia bilang besok kita naik untuk tangkap ini YW. Setelah dia naik,
Mereka naik langsung di beritanya langsung di-share ke saya, Pak. Oke, Pak. Jadi Kenapa, kita mendesak. Ya, Saat itu kenapa UAS yang sudah jauh-jauh sebelumnya dilaporkan sampai hari ini tidak ada tindakan, Pak? Menurut yang saya dengar ya Pak ya, informasi yang saya dengar bahwa semua laporan itu dicabut. Salah satu yang belum dicabut adalah ada teman kita namanya Ade Sarah Pinaria. Nah, laporan itu belum dicabut sampai sekarang. Tetapi kalau undang-undang penistaan agama itu kan harus korban pula yang melapor kan, karena dia beragama Islam, teman kita yang melapor itu. Oke, tadi saya mau tanya sebenarnya pasal 28, pasal 45 atau pasal ITE atau pasal 56 KUHP, tapi ya oke lah, itu teknis. Jadi terkait dengan ini Pak YW itu ITE Pak. ITE 28 dan 45, ya. 6 tahun. 156A. Ya, satu undang-undang ITE itu undang-undang khusus Pak, sedangkan KUHP adalah undang-undang umum. Iya, betul. Pak, kalau UAS jauh-jauh hari sebelumnya sudah dilaporkan, tapi tidak ada tindakan. Iya, betul. Kelompok Bapak 27 April melaporkan, kemudian 26 Agustus ditangkap. Seperti ada respon yang positif. Tapi kalau kita lihat, didahului dengan 2 hari sebelumnya Kece ditangkap, sehingga ada kesan, ini hanya 1 banding 1 aja ini. Kece ditangkap ya, dikasihlah ya. Jadi betul. Kesannya ya, seperti itu, betul Pak. Iya, betul. Pertanyaannya Pak, apakah ada rencana dari pihak Pak Andreas dan teman-teman untuk bikin laporan baru? Iya, betul. Ada. Untuk UAS? Ada. Karena ini seperti kebal hukum kan Pak? Siap, kita sudah siap ini. Sementara dirampungkan data fakta-fakta bukti-buktinya, kemudian kemungkinan hari Jumat besok kita sudah turun buat laporan Pak. Wow, ini fresh from the oven ya, Jumat. Mantap. Jadi to the point aja Pak, nggak usah basa-basi kan. Iya, tadi saya dengar beberapa pembicara sebelumnya, penanya sebelumnya mengatakan kita harus berani menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Kalau hanya itu, semua kita berani Pak. Apa takutnya menyuarakan kebenaran? Tapi ketika mengambil risiko, ini nggak semua orang berani, ya kan? Khotbah itu kan menyuarakan kebenaran, tapi khotbah nggak ada risiko. Pak Andreas ini yang betul-betul berisiko. Pak, jujur aja, saya nggak seberani Bapak, Pak. Iya, ilmu hukum saya lebih tinggi dari Bapak, tapi nyali saya nggak setinggi Bapak, Pak. Iya, nah. Doakan saja Pak, biar Tuhan tetap tanamkan itu kasih buat kita semua ya. Iya. Pak, pertanyaan terakhir deh. Bagaimana dengan keluarga, Pak? Bagaimana dengan keluarga, istri dan anak-anak, Pak? Apakah mereka nggak bilang, aduh, Pak, ini kita nanti masalah ini, ada kira-kira gitu atau gimana, Pak? Atau mereka udah maju gitu? Saya mendoktrin istri dan anak-anak keluarga ya khususnya ya, bahwa kamu mati itu ketemu Tuhan langsung. Itu satu. Yang kedua, sehelai dari Rabu pun tidak akan gugur kalau tidak Tuhan tidak izinkan. Itu doktrinasi paling basic buat saya, buat keluarga. Jadi kalau hal-hal kayak gini, ya udah konsekuensi dari sebuah perjuangan, dan mereka udah siap gitu loh, dengan dalam segala demi kebenaran, ya udah resiko. Jadi satu paket lah ya Pak ya? Ya, jadi satu paket. Kalau mereka nggak support kan nggak mungkin saya maju Pak. Itu maksud saya Pak. Dimulai dari Tuhan, setelah itu keluarga dulu Pak. Oke. Apakah Ibu juga orang Ambon juga Pak? Ambon asli. Ada campuran sedikit lah, ada ininya juga, apa sih namanya? Dari ini Manado juga ada Manado juga, dari Manado, dari Cina, dari Ambon. Waduh, ya. Oke, Pak Andreas, saya pikir itu saja pertanyaan saya. Maju terus, Indonesia membutuhkan orang seperti Bapak. Ya, Pak. Tuhan memberkati Pak. Oke, terima kasih Pak Yunus. Ya, barangkali ada yang lain. Tadi Pak Bandar, barangkali masih ada sesuatu yang belum puas. Tadi saya mau nanya seperti yang Pak Bandar, cuma tidak sampai hati Pak. Silakan Pak Bandar. Ini dan teman-teman, saya izin live dulu ya. Saya mau langsung ke kantor sebentar ya.
Tuhan berkati Selamat kita. bekerja, Pak. Selamat Yuk, bekerja. Terima Tuhan kasih. berkati Pak. Bapak Tuhan berkati Pak Bendar. Silakan Sinta, siapa? silakan. Saya Pak, Pak. saya Pak. Siapa? Saya Pak. Oh, Oma Sinta Oma silakan. Sinta. Silakan. Ya, shalom, Setelah ya. Oma Sinta, mungkin nanti bisa Pak Bandar kembali. Silakan, Ya, Oma. terima kasih, terima kasih. Saya Terima kasih. ya, terima kasih. Shalom Pak Andreas dan semuanya. Saya mau tanya ya, mengenai Yahya Waloni ini kan sudah yang melapor Bapak ya. Tapi dari PGI dia mohon maaf dan dimaafkan. Apakah hubungannya dengan nanti dengan laporan Bapak? Apakah dia punya keringanan atau tetap dia masuk dengan penista agama? Lanjutnya begitu Pak. Mana? Sorry, coba diulang Ibu. Sorry kurang. Diulang. Sorry Bu. Iya. Bapak melapor untuk Yahya Waloni ya, penista agama. Tapi dia meminta maaf dengan PGI ya. Nah, di sana dia dikatakan dimaafin ya. Nah, begitu ada hubungannya enggak dengan pelaporan Bapak dan yang sudah dimaafkan mungkin dengan keringanan ya. Dengan keringanan dia bisa bebas atau bagaimana hubungannya dengan Bapak gitu, Pak. Dengan pelapor. Baik. Ya. Baik Bu. Oke, saya jawab Bu ya. Iya. Baik, tentunya sebagai tersangka, dia harus melakukan berbagai hal upaya untuk minimal meringankan putusan hakim tentunya gitu ya Bu ya. Itu sudah pasti dengan berbagai manuver yang dia pasti buat. Sekalipun saya mendengar permohonan maafnya kan tidak ada ketulusan, ada indikasi ketulusan kan nggak ada Bu. Iya. Nah, terkait dengan penerimaan PGI, saya pikir waktu Yahya Waloni meminta maaf, dia menyampaikan itu kepada umat Nasrani, bukan kepada PGI ya, Bu ya. Iya. Di dalam statementnya dia itu pernyataan minta maafnya dia itu ditujukan kepada kaum Nasrani. Lalu tiba-tiba oleh PGI saya menganggap itu mencari panggung untuk bagaimana bisa ada terus eksis kira-kira gitu sih ya. Nah, gitu Bu. Nah, jadi buat saya PGI bukan pelapor dan dia tidak berhak untuk menerima maaf. Kecuali dia yang melaporkan, baru dia berhak untuk menerima maaf. Jadi seharusnya yang berhak menerima maaf adalah saya ataupun diwakili oleh lawyer saya gitu, dalam hal ini PH Kamarudin Simanjuntak. Nah, itu poin pertama. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan Bapak terdahulu, PH saya juga, bahwa dia melakukan penistaan itu terhadap Roh Kudus, bukan kepada saya. Nah, tentunya yang berkompeten untuk bisa memaafkan itu hanya Roh Kudus. Saya tidak bisa mewakili Roh Kudus untuk hal ini. Kira-kira gitu Bu. Jadi saya nggak bisa, saya memaafkan dia sebagai sesama umat manusia. Tetapi untuk masalah pengampunan maaf yang dimaksudkan dengan penghujatan dia kepada Roh Kudus, itu adalah hak prerogatif dan kedaulatan Roh Kudus sendiri. Dan itu bukan hak saya. Kira-kira gitu, apalagi PGI. Itu sih pandangan saya, Bu. Terima kasih. Berarti kita tetap untuk mengampuni. Iya. Yes. Mengampuni itu tuh mutlak, 100% itu harus kita lakukan, Bu. Iya. Tapi Tuhan yang berkuasa. Karena itu perintah. Ya. Tuhan yang menentukan. Oke, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bu. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Oma. Jadi memang Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, itu ternyata tidak pernah membebaskan orang dari hukuman. Ya, jadi apa yang kamu perbuat tetap harus dipertanggungjawabkan. Itu yang jadi cara berpikir Pak Andreas dan teman-teman. Oke, barangkali Pak Bandar, silakan Pak. Ada yang belum ditanyakan kembali, silakan Pak Bandar. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Roni. Ya, Terima satu kasih. lagi Pak Andreas ya. Boleh kita lanjutkan diskusi kita supaya hangat dikit. Siap. Kita perlu dibakar ini Pak, dibakar semangatnya gitu loh. Siap. Ya. Boleh tanya Pak, usaha kegiatannya Pak Andreas apa sih Pak? Boleh. Hari-hari kegiatan pekerjaan gitu. Saya kegiatan kan melayani.
Oh, Pekerjaan full adalah time. hamba Tuhan, pendeta, Full time melayani, Melayani full ya. timer. Oh, nggak ada bisnis. Nggak ada. Oh. Oke, saya melihat ya karismanya Pak Andreas ini, kalau memang Tuhan pakai terus, Pak Andreas ini bisa jadi komisaris nanti, Pak. Enggak, Pak. Enggak mimpi ke situ sih. Iya. Enggak ada mimpi ke situ, Pak. Pak Andreas bisa komisaris perusahaan daerah DKI atau komisaris di BUMN. Kalau memang Tuhan pakai untuk membela kebenaran, karena pemerintah kita sekarang ini yang dibutuhkan seperti Pak Andreas ini. Pak Jokowi dan tim membutuhkan orang-orang yang seperti Pak Andreas ini. Jadi kita boleh saja bermimpi jikalau nanti setelah 2024 Pak Andreas nanti diangkat jadi komisaris perusahaan daerah DKI atau BUMN. Ingat Pak, BCS Pak. Ingat-ingat BCS dan juga ingat-ingat gereja Pak. Iya, saya seperti melihat di situ Pak. Jadi Pak Andreas punya impian besar ini Pak. Bisa jadi komisaris utama di perusahaan DKI dan juga di BUMN. Itu aja Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keren Pak Panggabean. Saya boleh tanggap ya Pak ya, Pak Bandan? Silakan Pak, silakan langsung. Halo. Ya, halo. Iya, suaranya hilang Mas Ian. Iya, baik Pak. Silakan. Jadi nggak pernah mikir ke situ sih. Halo Pak, bisa ya? Dengar ya Pak? Bisa dengar ya? Dengar Halo, Pak. Dengar. Dengar. Sekarang dengar. Dengar Pak, saya dengar. pikir thanks banget buat ini harapan Pak Bandar, tapi sesungguhnya nggak ada mimpi ke situ sih Pak. Sampai detik ini saya tetap hamba Tuhan dan saya melakukan semuanya ini aktivitas mungkin dalam pandangan hukum itu non litigasi. Beberapa saya menolong banyak orang dalam suatu non litigasi. Saya mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran. Tetapi untuk mimpi sampai ke masalah jadi komisaris tertentu dalam salah satu BUMN nggak pernah. Kalaupun itu diminta, seandainya ya, istri saya sampai detik ini tidak pernah menyetujui. Jadi saya pikir itu masih poin itu yang sampai detik ini nggak ada mimpi ke situ. Saya berharap ya udah berjalan apa adanya, mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, mempersiapkan umat Tuhan untuk bisa berdampak bagi kemuliaan Tuhan di negara ini. Kira-kira gitu sih Pak. Tapi kita lihat Pak Andreas, untuk selesai 2004, ini PDI masih memegang nih Pak. PDI masih megang, masih 2024. Iya, ini mungkin PDI masih kemungkinan. Ya, Pak Andreas bisa merapat ke PDI supaya bisa bintang terang Pak, bintang terang Pak. Saya lihat tokoh-tokoh pemuda yang lalu-lalu, ya. Kita lihat dari Kosmas Batuara dan kawan-kawan, angkatan 66, ya, angkatan 98, itu mereka dipakai jadi komisaris di perusahaan daerah dan juga di BUMN. Ya, saya melihat dari situ kalau memang Pak Andreas memang dipakai Tuhan, panggil Tuhan, nggak apa-apa Pak. Anak Tuhan jadi bintang terang, nanti dipakai untuk jadi komisaris utama, dan ingat aja BCS Pak, bukan calon surga. Dan juga ingat gereja-gereja Pak, supaya tertolong Pak. Ya, kita berharap, kita berdoa, anak-anak Tuhan dipakai Tuhan gitu, untuk menolong. Pasti anak-anak yang lain akan dipakai Tuhan untuk dalam saya nggak punya kapasitas, sampai detik ini belum punya kapasitas ke situ sih Pak. Saya akan meng-create pemimpin-pemimpin untuk menjadi berdampak bagi bangsa ini. Kira-kira gitu. Untuk saat ini sampai detik ini itu apa sih namanya tujuan utama saya sih. Jadi di gereja anak-anak muda saya persiapkan, kamu harus masuk dunia politik, kamu harus menjadi pemimpin di bangsa ini supaya kamu bisa membawa perubahan di tengah-tengah bangsa ini. Setuju Pak, setuju. Jadi saya meng-create. Jadi kita berharap anak-anak Tuhan punya nyali yang besar dan menjadi bintang terang untuk DKI Jakarta dan juga wilayah daerah-daerah yang lain. Amin. Iya. Amin. Itu aja Pak. Berikan motivasi aja supaya Pak Andreas ingat BCS.
dan juga ingat gereja-gereja dan penginjil-penginjil hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Kalau nanti pegang komisaris utama. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Oke, terima kasih Pak Bandar, terima kasih. Pak Bandar. Siapa yang kira-kira masih mau bertanya lagi kepada Pak Andreas? Saya Pak. Silakan, Grace. Silakan, Grace. Nanti. Tunggu. Siapa? Oke, Grace. Silakan. Ya. Boleh langsung. Ya. Shalom Pak Andreas, Horas. Saya mau tanya Pak kepada Bapak Andreas, senjata apa? Shalom, Grace. Ya, shalom Pak. Saya mau tanya Pak, senjata apa yang membuat Bapak tunggu, yang membuat Bapak sampai ikut demo, padahal kalau dipikir-pikir demo itu kan membutuhkan waktu yang tidak sesaat Pak, butuh nyali yang besar, karena di sekeliling kita itu kan bukan agama yang Kristen semua Pak di situ. Terus atas dasar apa Bapak mau sampai rela berdemo, panas-panasan, terus kadang suara kita itu jarang didengar oleh yang di atas. Terus saya mau tanya lagi, kenapa kenapa sampai ketika kita sudah tidak beragama Kristen dan pindah ke agama lain, itu sampai menghina agama yang dulu, padahal agama Kristen itu kan tidak pernah namanya berbuat jahat, selalu dihina bahkan sampai sekarang, bahkan selama sampai saya hidup sampai sekarang pun itu kasih tetap ada gitu loh. Contoh soal saya seperti tetangga saya dulunya Kristen, sama-sama gereja di tempat saya sampai sekarang. Ya, di tempat sampai saya sekarang, dan bahkan menghina saya. Padahal dia lupa lahirnya dulu agamanya di mana. Sama-sama ikut CD, sama-sama dibaptis, ikut CD lah, sama-sama satu baptis, maksudnya maaf, sama-sama satu CD dengan saya. Tapi kok dengan jahatnya dia menghina agama sebelumnya, seperti Bapak Wilona ya, maaf kalau saya salah nama. Terus yang terakhir, sampai kapan Pak Bapak mau menginspirasi unek-unek Bapak untuk membela kita ini? Bapak yang tadi bilang khususnya untuk di DKI Jakarta, apakah ini cuma untuk di DKI Jakarta, apakah untuk seluruh Indonesia? Terus yang terakhir ya, semoga Bapak diberkati, walaupun keluarga mendukung. Ya, tunggu Pak, walaupun keluarga mendukung, tapi Bapak juga harus tetap hati-hati, karena bagaimanapun kita sebagai umat Kristen juga butuh namanya harus hati-hati walaupun Bapak seorang pendeta. Itu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Amin. Thank you banget, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk harapannya, doanya buat saya, bahwa perlindungan saya butuh dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian semua. Nah, saya jawab dari belakang ya. Pertama, apakah hanya memperjuangkan orang-orang DKI saja? Saya pikir tidak. Karena saya sudah melebarkan sayap, kita sudah memperjuangkan kemarin, baru dari Manado kemarin kan, dengan seorang bayangkari yang kita perjuangkan. Jadi bukan dibatasi di Jakarta saja, tapi di seluruh Indonesia, bahkan dunia kalau misalkan kita mau tolong. Karena kita nggak bisa dibatasi oleh hanya karena kedaerahan gitu ya, tapi sebuah keadilan dimanapun kalau Tuhan izinkan kita harus ada di situ untuk membela keadilan, ya kita harus ada, kita harus hadir. Jadi saya nggak bisa, saya pikir bukan DKI saja, tapi apapun, dimanapun, siapapun itu, ketika keadilan itu ketidakadilan sementara menimpa dia, ya wajib kita tolong. Itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaan Ibu yang berikut adalah apa yang mendorong saya, memotivasi sehingga saya turun demo dan sebagainya dengan segala risiko ya Bu ya. Yang paling mendorong itu adalah soal kebenaran. Itu yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa diamnya orang benar, diamnya orang baik akan melegitimasi orang jahat untuk semakin berbuat jahat.
Sehingga saya tidak akan pernah tenang ketika melihat ketidakadilan. Nah, jadi kita akan konsolidasi dengan teman-teman yang seirama dengan kita, kemudian kita perjuangkan keadilan itu bagi orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Pertanyaan ketiga yang tadi saya lupa deh, karena nggak pakai catatan Bu, kalau bisa diulangi satu lagi, yang ketiga sih Bu, karena lupa. Yang satu lagi Bu Grace, sorry. Ibu Grace ada? Halo? Halo Grace? Ibu Grace. Iya Pak. Iya. Mic-nya belum dibuka mic-nya. Kalau nggak salah sih Bu, saya sempat hilang nih, lupa nih. Pertanyaan yang kedua itu sesungguhnya yang kedua. Apa Pak? Halo Bu Grace, sorry. Iya Pak. Bapak Andrea, sinyal jelek. Iya Pak. Mungkin tentang agama sih, kalau nggak salah. Yang tentang agama tadi ya, Ibu sempat sampaikan apa sih menyangkut. Pertanyaan Bu Grace. Yang kedua tadi tuh, tadi saya sempat ingin jawab apa sih terkait agama tadi. Oh itu Pak. Nah, saya ingat deh, baru ingat Bu. Ya. Yang orang Kristen yang masuk Kristen yang masuk Islam, nah, kemudian mereka memfitnah kita gitu ya, kira-kira gitu ya Bu ya, yang tadi Ibu menanyakan. Ya ingat saya. Nah, saya pikir Kristen itu kan bukan agama. Kristen adalah kehidupan yang menyerupai Kristus. Jadi ketika orang dia keluar dari Kristus, kehidupan dunia lah yang akan melekat di dalam kehidupannya. Jadi baik menurut dunia belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Dalam pandangan Kristen ya, karena satu-satunya hanya di dalam kekristenan. Buat pandangan ini agak eksklusif, agak ekstrim gitu ya pandangan ini. Tapi itu kebenaran, fakta kebenaran yang di dalam Alkitab. Makanya selalu ketika saya konseling pernikahan, saya harus bilang bahwa pernikahan yang benar adalah pernikahan di dalam kekristenan. Itu baru disebut pernikahan. Tapi kalau pernikahan di luar kekristenan itu tidak benar. Nah, jadi kekristenan bukan agama, tetapi satu-satunya gaya hidup yang sama seperti Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Nah, jadi kalau ketika orang keluar dari Kristen lalu memeluk agama apapun, it's okay. Dan mereka menghujat kita, itu adalah karena memang mereka sudah memilih untuk hidup dengan cara dunia. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk mereka sama seperti kita. Terlepas dari motivasi apapun, apa yang menjadi latar belakang mereka harus pindah dan sebagainya, apa yang mendasari mereka harus pindah agama atau meninggalkan Kristus. Tetapi hal yang pasti adalah ketika mereka meninggalkan Kristus, maka mereka hidup dalam pola dunia ini. Nah, tentunya yang diaplikasikan adalah cara-cara hidup seperti dunia ini. Jadi kita tidak bisa kaget lagi ketika kita mendengar ada ocehan, ada fitnah dan sebagainya. Jangankan di luar Kristen. Yang orang Kristen sendiri yang tidak hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh pun masih memiliki gaya hidup seperti itu. Nah, apalagi orang yang di luar Kristus. Jadi kita nggak perlu kaget lagi, terkejut dengan fitnahan, dengan serangan. Semuanya itu sudah ada konsekuensi dari kehidupan dunia. Itu Bu. Halo Bu Grace. Ya, Oke, Grace sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang lain sebelum saya kembalikan kepada MC saya. Ibu Elizabeth Hasugian, ada yang ditanyakan? Mic-nya belum dibuka, Bu. Shalom Pak Andreas, shalom semuanya. Shalom, silakan. Kalau saya ada kesaksian, saya setuju dengan Bapak Andreas bahwa kebenaran itu harus berani dinyatakan. Shalom. Oke. Karena kalau kebenaran tidak berani dinyatakan, kita nggak berani menegur kesalahan-kesalahan, itu dibiarkan akan dianggap sebagai sebuah pembenaran, ya kan Pak? Contohnya gereja di depan rumah saya
tahun 99 pernah dibakar oleh massa. Kemudian esok harinya saya pimpin demo ke kantor wali kota. Waktu itu saya masih punya anak bayi. Saya demo di sana untuk menyampaikan himbauan kepada Bapak Wali Kota untuk menjaga saya memakai diri saya sebagai warga negara yang berdomisili di Kota Depok gitu loh. Saya nggak pakai agama Kristennya karena saya menemukan selebaran, di dalam selebaran itu ada target-target bahwa hamba Tuhan kepalanya kalau dipenggal, yang memenggal dapat sekian juta, majelis dapat sekian juta, orang Kristen sekian juta. Saya bawa selebaran itu yang saya temukan. Pertanggungjawabnya gimana Pak? Perlindungan, saya minta perlindungan sebagai warga negara yang tinggal dan berdomisili di Kota Depok. Lalu Bapak Wali Kota bilang, saya bertanggung jawab aman. Jadi dari situ kita boleh belajar bahwa ketika kita melihat ketidakbenaran terjadi di hadapan kita jangan diam. Kita harus berani bersuara. Seperti yang Bapak katakan tadi. Setelah itu, kejadian itu, saya belanja di sebuah agen. Kebetulan di depan rumah saya, posisi depan gereja, saya jual minuman untuk orang kebutuhan gereja lah, minuman ringan gitu Pak. Saya belanja di sebuah agen yang mana saya sebelumnya tidak pernah belanja di situ. Si pelayan itu bertanya kepada saya, Ibu jualan di mana? Saya bilang saya jualan di Kembang Lio. Oh, di depan gereja yang kebakaran ya, kata dia gitu. Bukan kebakaran Pak, tapi dibakar. Kalau kebakaran tidak sengaja, tetapi kalau dibakar itu sengaja. Dan itu kesengajaan. Ya, itu sengaja karena saya tahu benar kronologis terjadinya pembakaran itu. Saya saksi hidup di situ. Sebab rumah saya persis depan itu. Saya menyaksikan dari awal bagaimana mereka datang, bagaimana mereka semua bersenjata, Pak, semua bersenjata. Di drop, tapi bukan orang sini, pemimpinnya orang sini, tapi yang melakukannya bukan orang sini, mereka diambil dari daerah lain gitu. Lalu dia bilang gini, ya tentu aja dibakar. Gereja nggak ada izinnya. Kamu jangan bilang begitu. Masjid juga tidak ada izinnya, kami tidak pernah usil ya. Kamu tahu nggak? Kita ini sama-sama hidup di Indonesia. Kamu harus tahu dan sadar artinya Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 dan 2 di mana negara Indonesia memberi kebebasan beragama. Oh, saya nggak tahu gitu, kata dia gitu. Ya, kalau nggak tahu nggak usah komen seperti itu ya. Kamu mau masjid dibakar? Tak gituin, Pak. Pada akhirnya kita juga harus berani menyatakan kebenaran, tapi di samping itu kita pun harus punya pengetahuan sebagai warga negara, bukan gitu ya Pak ya? Iya, jangan hanya karena kasih. Kita selalu jadi korban. Jadi akhirnya ya jadi bulan-bulanan terus-menerus. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Saya menopang Bapak nanti dalam doa ya. Saya bangga, saya bersyukur pada Tuhan bertemu di acara pada malam hari ini sehingga kita bisa bersinergi. Bapak yang ada di garis depan, saya menopang Bapak dari belakang lewat doa-doa saya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Elizabeth. Ya, Siapa Pak. lagi yang mau bertanya? Silakan mengambil bagian. Ini ada Bapak Pendeta Suwandi, GPDI Sabda Rahayu. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu Liani, ada yang mau ditanyakan? Atau sekiranya sudah cukup, saya kembalikan ke MC saya. Pak Bandar ada lagi? Cukup ya? Ya, kita sudah cukup. Saya kembalikan kepada MC saya, MC BCS. Silakan. Baik, kita sudah mendengarkan penuturan yang demikian panjang lebar sehingga kita banyak tahu, kita banyak mengerti, dan kita bisa bertindak sebagaimana
kita harus bertindak gitu ya, dan memohon keberanian yang daripada Tuhan untuk kita bisa seperti Bapak Andreas. Walaupun itu sulit, tetapi memang seperti yang Ibu Liani sampaikan tadi, memang kebenaran harus ditegakkan ya. Tetapi kalau tidak ada keberanian yang daripada Roh Kudus, itu nggak akan seperti Daniel di mulut singa. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saat ini saya mohon kepada Bapak Andreas, Bapak Pendeta Andreas, untuk closing statement. Ya, bentar ya Bu ya, saya itu dulu. Ya, Shalom Bapak Ya. Ibu sekalian. Halo Pak. Nah, saya cuman kembali ke bagaimana kehidupan sebagai orang Kristen. Sebetulnya seluruh kelengkapan kebenaran itu sudah kita miliki. Persoalan besar yang kita dialami sama orang Kristen adalah yang pertama, Hosea pasal 6 ayat 4 bilang gini, umatku binasa karena tidak mengenal. Jadi ketidaktahuan tentang Alkitab, kebenaran firman Tuhan, membuat kita Hilang lagi suaranya. Iya. Halo. Ya, halo Dengar Pak. ya? Ya, sekarang. Yang kedua adalah Roma 10 ayat mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi salah mendengar firman akan menghasilkan iman yang salah. Sekali lagi, salah mendengar firman akan menghasilkan iman yang salah. Seperti saya katakan tadi bahwa pengampunan itu persoalan sikap hati. Persoalan mengasihi itu sikap hati. Tetapi persoalan menegakkan kebenaran itu butuh tindakan. Nah, itu iman. Iman dibangun di atas dasar firman Allah. Kalau keyakinan dibangun di atas dasar logika. Jadi logika kita bisa benar, tetapi belum tentu benar menurut firman Allah. Sehingga kita perlu sadar ini, kita perlu tahu sesuai dengan Hosea pasal 6 ayat 4 tadi bahwa jangan kita bodoh, kita harus tahu firman. Sehingga kita membangun hidup ini di atas dasar firman. Ini penting, sangat basic buat pandangan kekristenan ya. Jadi ketika kita mendengar informasi firman dari siapapun, dari pendeta sebesar apapun, kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk kita pahami firman itu dengan benar. Sehingga kita menerima pure firman dari Tuhan. Karena semua informasi firman belum tentu itu benar. Nah, ini perlu dikaji. Nah, sehingga akan menghasilkan iman yang benar. Dan ketika kita hidup di dalam iman yang benar, akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang kita bisa share hari ini, termasuk bagi saya, tetap firman itu seperti mata dua, dia akan menyerang ke Bapak Ibu, tapi tetap ke saya juga. Sehingga apa yang kita dengar, sharing yang kita sampaikan, kita bisa dengar sama-sama sharing hari malam hari ini. Nah, janganlah itu menjadi sebuah informasi atau pengetahuan belaka, tetapi biarlah itu menjadi satu kebenaran yang melekat di hati, pikiran, roh, tubuh, dan jiwa kita. Sehingga kita bisa berkarya, menjadi berkat, berdampak bagi kemuliaan Tuhan Yesus, di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Baik, kita akan tutup dan doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erika Vinod. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk acara talk show pada malam hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Bagaimana kami bisa mendengar Tuhan
penjelasan dan kesaksian dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Tuhan. Biarlah apa yang sudah beliau sampaikan tadi akan semakin menguatkan iman kami. Berikan kami roh keberanian untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berani Tuhan. Menyuarakan kebenaran itu bukan hanya mau memilih zona nyaman, sebab kami tahu Tuhan, di zaman ini butuh orang-orang seperti Nabi Yeremia yang tidak gentar ketika harus diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan mengancam. Sebab kami percaya kalau Engkau ada di pihak kami, kami tidak perlu takut. Sebab siapakah yang akan menjadi lawan kami? Kalau Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau sendiri akan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas beserta keluarga Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berikan mereka juga berkat-berkat sehingga mereka tidak pernah kekurangan Tuhan, tidak akan pernah meminta-minta Tuhan. Namun selalu Engkau cukupkan, bahkan Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Berkat-berkat-Mu baik Tuhan dalam keluarga mereka Tuhan, dalam komunitas ataupun Tuhan dalam pergaulan dengan orang-orang percaya, Pak Andreas akan selalu menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun beliau melangkah Tuhan. Ada pribadi Kristus yang bisa dilihat banyak orang sehingga mereka akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Senantiasa Engkau lindungi dan Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.